Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka dia tidak akan menyesatkannya, dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Salawat serta salam semoga terus terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Rekan-rekan yang berbahagia, sabar mempunyai kedudukan utama di sisi Allah, dan sangat banyak sekali ayat Al-Quran tentang sabar yang menerangkan perihal keutamaan dan contoh nyata orang sabar dari kalangan Nabi dan wali-wali Allah. Keutamaan itu pun bisa kita peroleh, kita contoh kesabaran yang kita lakukan oleh orang-orang terpilih, sebagai Allah memberikan contoh kepada kita di dalam Al-Quran. Sabar sendiri ada 3 kondisi, yaitu sabar tatkala kita ditimpa musibah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, dan sabar ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kita ambil contoh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketaatan kepada Allah dalam 2 kisah nyata. Kisah ini sudah masyhur tapi luput dari ibrah yang di dalamnya, yaitu kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya yaitu Hajar dan anaknya yang bernama Ismail di padang pasir tanpa air dan tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya Ismail dalam keadaan Hajar menyusuinya, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka di tempat yang nantinya akan dibangun Baitullah, yaitu di dekat pohon besar di atas jam-jam di atas bagian yang nantinya berdiri di sana, yaitu masjid. Kala itu di Mekah tidak ada siapapun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim menempatkannya di keduanya di sana. Nabi Ibrahim pun meletakkan dekat mereka sebuah gerabak berisi rumah dan wadah berisi air. Lalu Ibrahim membalikkan punggungnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Hajar mengikuti Ibrahim tapi berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tidak ada apapun di sini." Hajar mengucapkan kata-kata berulang kali, namun Ibrahim tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Hajar menimpali, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana kesabaran dan ketakwaan serta ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Coba kita renungkan, kita ada di posisi Hajar, apakah kita akan kuat dan bisa mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan kami? Maksudnya, jika ini adalah perintah dari Allah, maka pasti Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar dari masalah atau kesulitan yang menimpanya. Ini adalah contoh nyata betapa yakin dan bertawakal Allah yang memberikan janji bahwa orang-orang yang sabar itu akan memberikan kemudahan. Lalu jika kita ada di posisi Ibrahim alaihissalam, apakah kita tega meninggalkan anak dan istri kita di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali? Hanya dengan kesabaran ini, ketaatan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, semua itu bisa terjadi. Apa yang bisa kita ambil dari kisah di atas? Yang pertama, perintah Allah itu harus dijalankan. Seberat apapun dalam keadaan apapun kita itu sudah jelas merupakan perintah dari Allah, maka wajib bagi kita untuk menjalankan dan
menjalankan syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintah se-ekstrim kisah di atas. Yang kedua, sabar dan tawakal kunci sukses dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dan tawakal dalam ketaatan kepada Allah adalah salah satu kunci sukses kita dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Tanpa kesabaran dan penyadaran diri kepada Allah, maka mustahil kita menjalankan perintah semua. Yang ketiga, dalam setiap manusia kita itu diberikan rasa perlu kepada Allah, makanya kita diperintahkan untuk taat. Maka di dalamnya ada keuntungan buat kita, entah itu keuntungan dunia maupun akhirat. Kita lihat bagaimana ketaatan Ibrahim membuat keuntungan di dalam merupakan domba gemuk syariat untuk kurban dalam agama ini. Lalu peristiwa setelah lahirnya putra Ishak dari istri Sarah yang telah akan menjadi seorang nabi. Akhirnya kesabaran kita lah kunci sukses dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka penting bagi kita untuk terus berusaha sekuat tenaga agar melazimkan sifat sabar dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar dan tidak sabar, maka perintah tetap akan harus dijalankan oleh kita. Begitu juga dengan musibah, sabar atau tidak sabar, musibah akan tetap datang menghampiri kita. Karena ini salah satu takdir Allah yang telah ditentukan, yang diberikan kepada kita. Dalam sebuah Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Al-Baqarah. Sekian dan terima kasih. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.